Year, selamat tahun baru. Saudara-saudara, salam sejahtera. Kita jumpa kembali di First Presbyterian Church of Redlands Indonesian Language Worship Service dengan distance worship jam 5 sore lewat online streaming. Nah saudara, ini adalah minggu kedua di bulan Januari, baru saja perayaan Natal berakhir, maka di awal tahun baru ini tibalah saatnya kita merayakan Minggu Epifani. Apakah itu artinya bahwa di dalam bahasa Indonesia kita sebutkan saja Minggu Epifani? Artinya bahwa gembala-gembala dan orang-orang Majus setelah mereka datang menyatakan sembah mereka dan menyaksikan kelahiran Yesus di Bethlehem, dan sekarang mereka pun pulang ke tempatnya masing-masing dengan penuh sukacita serta mengabarkan berita Natal untuk siapa saja yang mereka temui. Nah saudara, ini diperingati oleh gereja sebagai Epifani selama beberapa minggu sampai di awal bulan Februari yang pertama. Hari ini bagi kita juga berarti bahwa setelah selesai merayakan Natal, kita juga sambil looking forward atas kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kita pun berepifani menjadi saksi atas berita bahagia tersebut terhadap sesama umat di mana saja. Nah saudara, minggu ini di dalam kalender liturgi gereja juga dicatat sebagai Baptism of the Lord. Dimaksudkan agar kita diingatkan kembali akan baptisan kita masing-masing, komitmen kita atas pengakuan iman percaya bahwa Yesus sajalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah saudara, sekarang marilah kita mulai dengan panggilan ibadah yang akan kita ucapkan dengan silih berganti. Persiapkanlah hati, mari dengarlah berita sukacita Injil. Terpujilah Sang Mesias, yaitu Yesus dari Nazaret. Roh Kudus menolong dan mengarahkan kita jadi saksi Kristus. Terpujilah Kristus Yesus, Tuhan seluruh bangsa-bangsa. Bukalah hatimu oleh pengurapan kasih Allah Bapa surgawi. Terpujilah Allah, kami datang menyembah Tuhan Yesus, terang dunia. Dengan roh kebenaran kami sujud beribadah. Saudara, mari kita lanjutkan dengan corporate prayer bersama-sama. Allah Maha Mulia telah hadir bersama umatnya dengan pertolongan Roh Kudus, memberi kesejukan dan memanggil kami seperti yang telah dinyatakan dalam firman-Nya sendiri. Tolonglah kami Tuhan, agar baptisan kami sebagai pengakuan percaya bahwa Kristus Yesus, Juru Selamat kami, menjadi meterai pertobatan kami untuk hidup taat dan setia bagi Dikau saja Tuhan. Jamalah kami setiap saat dengan api terang kebenaran Kristus yang memperbarui dan memberi kekuatan iman dan pengabdian kami. Longgarkanlah lidah kami agar mampu bercakap-cakap atas bahasa kasih firman Tuhan yang mengabarkan kasih, pengharapan, dan keadilan bagi sesama umat. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat sekalian, bahwa anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah saudara, Allah Bapa Maha Kasih telah mengkaruniakan Putra Tunggalnya agar di dalam nama Kristus Yesus kita diselamatkan dan beroleh hidup kekal. Dan di dalam karunia Roh Kudus, umat telah dibaptiskan dengan api kemuliaan. Maka marilah
kita sebagai umat yang dikasihinya selalu ingat pengakuan iman masing-masing ketika engkau dibaptiskan untuk hidup setia dan berfokus senantiasa berjalan di dalam kebenaran Kristus Yesus, sehingga engkau menjadi kesaksian hidup bagi kemuliaan Tuhan Kristus Yesus Sang Mesias, sahabat umat, kasih-Nya kekal selama-lamanya, memberi damai sejahtera bagi umat yang dikasihinya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dimulai dengan bacaan yang pertama, yaitu dari Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 11, dan bacaan kedua Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 dengan judul khotbah mencari kebajikan, to pursue wisdom. Nah, saudara, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mempersiapkan hati kita masing-masing untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, di minggu-minggu awal di tahun baru ini Tuhan, sungguh kami bersyukur atas panggilan Tuhan yang membawa kami di hadirat Tuhan untuk menerima firman yang Dikau nyatakan bagi umat panggilan-Mu. Di dalam pertolongan Roh Kudus, mari berkata-katalah Tuhan, kami siap untuk menerimanya, firman kebenaran sebagai pegangan hidup sehari-hari dan menjadi umat-Mu yang diperkenan. Bukalah hati yang dengan seluruh keberadaan kami hanya oleh kasih Kristus Yesus yang telah menebus kami dari dosa, hingga firman Tuhan sebagai benih-benih hidup yang ditabur ke dalam hati kami sebagai tanah yang subur, tumbuh subur, serta yang berbuah-buah lebat, menjadi kesaksian kami bagi sesama umat. Ampunilah kami masing-masing Tuhan atas banyak kekhilafan kami menjalani hidup sebagai umat-Mu yang selayaknya dengan menghasilkan buah-buah kasih. Hanya di dalam Kristus Yesus saja kami menemukan arti dan faedah hidup masing-masing diri menjadi berarti dan berpengharapan dalam banyak aspek kehidupan, serta menjadi kesaksian di tengah umat dan keluarga masing-masing. Berkatilah live streaming ibadah ini Tuhan, sebagai sarana kami datang kepada Dikau yang dipermuliakan oleh setiap kami, karena hanya di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus saja seluruh perangai kami menjadi berguna sebagai wujud kesaksian murid Tuhan. Kiranya sembah hormat kami hanya bagi-Mu saja, Allah Bapa di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya, dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, nanti setelah pemberitaan firman, kita akan menyanyi pujian bersama dengan mengikuti persembahan lagu di sini. Pembacaan pertama diambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-29, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menubahkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah,
Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Pembacaan kedua terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Matius 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Inilah firman Tuhan.
mencari kebajikan. To pursue wisdom. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu kedua bulan Januari di tahun yang baru ini, di dalam kalender gereja dikenal sebagai Minggu Epifani, yaitu minggu perjalanan baru dengan pengharapan yang baru. Seluruh umat yang penuh dengan sukacita dan kepastian bahwa Kristus Yesus telah hadir di dalam kehidupan umat sehari-harinya. Inilah sebagai identifikasi dasar perjalanan pulang orang Majus dan gembala-gembala sesudah menemui Yesus dan menyatakan sembah sujudnya, dan yang kita pakai sebagai dasar untuk menata hidup jasmani dan kehidupan rohani selanjutnya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah cara orang mencari kebajikan atau menjadi bijak yang bersumber atas bagaimanakah orang Majus tersebut mendapatkan petunjuk bintang di dalam perjalanan mereka. Nah, saudara, basis dari kelahiran Yesus dalam Natal pertama itu adalah, pertama, Lukas pasal 2 dari sensus penduduk, kelahiran, dan gembala-gembala. Yang kedua, Matius pasal 1 dan pasal kedua, yang mempunyai versi yang mirip sekali walaupun berbeda, yaitu kunjungan orang Majus ke zaman Herodes dan pelarian ke Mesir. Maka sekarang saudara, bagaimanakah kedua perikop Injil itu, kesaksian Injil tersebut menjadi pedoman untuk kaum masing-masing dan aku, kita mendapatkan kebajikan. Saudara, marilah kita renungkan lebih lanjut. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bahwa suatu peristiwa yang begitu spektakuler, Natal tersebut, yang dicatat dan perlu diperhatikan bahwa secara berturut-turut, yaitu pertama, pulangnya para gembala-gembala setelah kunjungan tersebut. Yang kedua, hadirnya orang-orang Majus, serta datangnya malaikat di dalam mimpi mereka yang membelokkan jalan pulang yang lain bagi orang Majus tersebut. Itulah yang menjadi kisah perjalanan yang menuntun umat kepada kebajikan. Melengkapi perjalanan Yusuf dan Maria dari Nazaret ke Bethlehem, dari padang ke kandang, dari Yudea ke Mesir yang begitu jauh dan sangat meletihkan, bersama-sama dengan bayi Natal yang baru saja lahir. Saudara, perjalanan yang diuraikan oleh Matius sebagai perjalanan yang tidak masuk akal, yang sangat muskil untuk diterima dengan wajar, sebagai alasan yang tepat bagi keluarga muda yang baru saja mempunyai baby. Namun dengan pedoman daripada terang Allah saja, Maria dan Yusuf melakukan muhibah yang mendadak tersebut, yang sulit dijelaskan, terdorong dengan situasi gawat darurat oleh juga disebabkan kemarahan Herodes. Injil Matius menjelaskan kita adanya orang-orang bijak yang datang disebut Majus, yang seyogianya astrologer atau di dalam bahasa asalnya orang Majus berakar dari magic atau magicians. Sedangkan magic di sini dapat diuraikan sebagai keadaan yang tiba-tiba membuka pikiran manusia kepada sesuatu yang ajaib atas kenyataan yang ada. Suatu indera yang melihat
bahwa ada sesuatu di dalam hidup ini yang luar biasa dari kebiasaan sehari-hari, yang berisi berbagai dimensi, kedalaman, warna, dan arti yang dalam di luar jangkauan pikiran umum dan konsep-konsep manusia. Demikianlah apabila kita memanjangkan arti daripada majus tersebut atau magic tersebut. Saudara-saudara, di dalam Kristus Tuhan, dengan mendalami Injil Matius, kita diajak berpikir bahwa ada sesuatu di balik hidup yang luar biasa ini, dan orang rindu kepada Allah untuk dicari dan untuk ditemukan, lalu disimpan ke dalam hati jauh mendalam. Hal itu pun tidak hanya di masa lampau, tetapi sampai hari ini pun banyak orang masih terus mencari dan mencoba menemukan Allah. Lain halnya dengan kau dan aku, saudara, kita bahkan sudah ditemukan oleh Allah sendiri. Karena di dalam Yesus Kristus, kita diangkat menjadi anak-anaknya yang mendapatkan perjanjian hidup baru daripada Allah, yang diampuni, serta yang menjadi pewaris kerajaan surga oleh karena cinta kasih penebusan Kristus Yesus sendiri. Saudara, kita sendiri tidak menyadari ini, namun kita yakin bahwa dari kedalaman lubuk hati masing-masing kita ada keinginan yang sangat mendalam untuk senantiasa mendapatkan dan bersama dengan Kristus Yesus. Jiwa kita selalu haus dan lapar, saudara, atas pengharapan, cinta kasih, dan anugerah Allah, serta damai sejahteranya. Oleh sebab itulah, kita terpanggil sebagai orang-orang Majus yang melakukan perjalanan jauh yang tidak diketahui berapa jaraknya, jauhnya tersebut. Perjalanan dengan hanya mengejar dan mengikuti sinar bintang membawa orang Majus tersebut kepada Herodes yang ditanya, di manakah kelahiran raja baru tersebut, yang membuatnya panik sebab dari sisi tahta kerajaannya Herodes terkesiap kalau bakal ada kudeta untuk menggulingkannya. Saudara, penampilan Yesus, kehadiran Yesus sangat mengganggu Herodes. Juga banyak orang yang terganggu seperti rabi-rabi Farisi dan kaum alim ulama di saat itu. Sebab Yesus kemudian menjadi idola baru bagi publik yang datang memberikan hukum-hukum kasih dan mengajarkan perubahan radikal yang harus dilakukan umat berdasarkan kasih dan keadilan Allah saja. Saudara, Yesus juga memperkenalkan kerajaan Allah dalam bentuk yang baru dari yang selama ini sudah mereka kenal oleh masyarakat di waktu itu, baik melalui ajaran-ajaran nabi sampai rabi-rabi dan ulama. Umat tentunya tidak dengan mudah begitu saja melepaskan kebiasaan sehari-hari, adat sehari-hari, tata cara hidup sehari-hari yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan. Dengan berprinsip sudah dewasa dan tahu banyak, masa mau diajar lagi oleh seorang anak muda?
Inilah dilema bantahan umat pada umumnya sampai hari ini, saudara. Seolah-olah kita pun sudah tahu banyak tentang firman Allah dan kehendaknya bagi kita untuk hidup sehari-hari, termasuk batasan-batasan firman. Walaupun toh akhirnya umat gagal mengaplikasikannya firman tersebut dan justru disalah mengartikan. Saudara-saudara di dalam Tuhan, firman yang mengajarkan orang untuk berhemat sebagai contohnya dan untuk memakai waktu dengan baik, tetapi orang justru boros sebagai hanya sekedar pemenuh rasa ingin memiliki saja, dan yang berlanjut juga dengan menyia-nyiakan waktu daripada rajin-rajin membaca firman Tuhan. Marilah saudara kita belajar menilai diri kita masing-masing, karena bisa saja justru Herodes yang terusik itu oleh hadirnya Yesus idola baru yang dianggap dan mau merampas kenyamanan Herodes dari tahtanya itu, kita pun akan menjadi seperti Herodes tersebut. Untuk itulah kita harus mewaspadai diri dan hati kita. Untuk senantiasa, saudara, kita harus bergaul dan menggauli firman Allah dari hari ke hari. Menerima Kristus Yesus bagi diri umatnya adalah membuang kebiasaan-kebiasaan buruk, perangai buruk, dan ini benar-benar mengusik orang. Sebab tabiat perangai yang sudah terbentuk bertahun-tahun mesti dirubah dan sulit dan tidak mudah untuk diganti dengan pilihan baru, idola dan pola hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Orang lebih mudah bersembunyi dan di dalam kebohongannya sebagai jalan keluar membebaskan diri dari tanggung jawab. Namun justru orang Majus ini keluar dengan mengikuti bintang yang seolah-olah kebodohan, namun justru naluri dan iman mereka dan menempuh risiko bahaya perjalanan jauh itu untuk melihat Yesus dengan sembah baktinya mendapatkan kebajikan yang sangat berguna sebagai hidup yang bermakna. Iman di dalam Kristus Yesus haruslah terus berlandaskan dengan yang bergerak, yang progresif, yaitu iman yang berkemauan untuk melakukan. Sekali lagi, iman yang berkemauan untuk melakukan perjalanan mencari kebajikan surgawi. Terus-menerus belajar dan temukan Yesus sebagai idola baru dan yang kemudian menjadi pola baru di dalam hidup pribadi-pribadi umat. Hari ini engkau, kau dan kau, serta aku juga pada hari ini dan selanjutnya. Benar saudara, ini bisa saja menyakitkan dan resiko, tetapi perubahan hidup kepada keselamatan dan damai sejahtera itu sudah seharusnya melebihi segala macam resiko, seperti halnya orang Majus dari timur yang menjumpai Yesus tersebut. Jadilah ini perjalanan Epifani untuk umat hari ini dan terus-menerus mencari kebajikan firman Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang setia dan memuliakan Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus Yesus, Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat umatnya. Amin.
Saudara-saudara, setelah menerima firman Tuhan, marilah kita menyambutnya, meresponinya dengan mengungkapkan pengakuan iman kita masing-masing berdasarkan dengan pengakuan iman rasuli. Marilah saudara, bersama-sama kita mengatakan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sekarang tibalah waktunya kita ada kesempatan untuk memberi persembahan. Sebagai anak-anak Tuhan yang setia dan bertanggung jawab dan mengerti, mengucapkan syukur atas rezeki dan pemeliharaan Kristus Yesus sehari demi sehari, maka saudara, kita pun memberikan persembahan itu sebagai pengungkapan rasa syukur kita. Saudara, siapkanlah amplop-amplop persembahan saudara dan nanti dikirimkan ke P.O. Box Gereja yang alamatnya pun tertera di layar saudara. Nah saudara, marilah kita mempersiapkan hati dan kita mendoakan persembahan ini. Tuhan memberkati persembahan saudara. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih, berlimpah rahmat-Nya tak berkesudahan bagi anak-anak yang Dikau kasihi, yang dalam kesempatan ini menyatakan syukurnya dalam bentuk persembahan. Kiranya Tuhan berkenan agar persembahan ini dapat menjadi misi gereja, pembawa firman bagi umat sesamanya. Bimbinglah kami ya Tuhan, oleh kasih kemurahan Kristus Yesus, bahwa Dikaulah saja penolong kami, tempat kami berseru, yang selalu ada beserta kami, pembela dan pelindung umat terhadap semua kegelapan dan pembujukan dunia. Di dalam persekutuan Roh Kudus, tuntunlah kami untuk selalu tersedia terhadap panggilan firman dengan makin setia dan taat bagi Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Hanya oleh kasih Kristus saja yang membentuk kami untuk berdedikasi menjadi anak-anak Tuhan yang berfaedah, mampu mengolah rezeki yang Dikau percayakan bagi kami masing-masing, untuk hidup berfaedah bagi misi Kristus Yesus yang di dalam damai sejahtera bagi umat yang Dikau kasihi. Kami bersyukur dan mohon Tuhan, terimalah sembah sujud kami di dalam bentuk persembahan ini, hingga menjadi refleksi kasih Tuhan bagi kami masing-masing. Dan mohon agar Dikau berkenan menerimanya dan memberkatinya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Finding myself at a loss for words, and the funny thing is, it's okay. The last thing I need is to be heard, but to hear what you would say, word of God's speed. You pour down like rain, washing my eyes to see your majesty, to be still and know that you're in this place.
Please let me stay and rest in your holiness. Word of God speak. Finding myself in the midst of you, beyond the music, beyond the noise. All that I need is to be with you, and in the quiet hear your voice, the word of God speak, to pour down like rain, washing my eyes to see your majesty, to be still and know that you're in this place. Please let me stay and rest in your holiness. Word of God speak, to pour down like rain, washing my eyes to see your majesty, to be still and know you're in this place. Please let me stay and rest in your holiness. Finding myself at a loss for words, and the funny thing is, it's okay. Saudara-saudara, marilah kita berdoa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Sang Pencipta dan Pemelihara hidup umat, kami menaikkan doa syafaat ini Tuhan, mohon yang berkenan Dikau kabulkan, serta teguhkanlah iman kami bagi yang menanti proses doanya sedang berlangsung. Di dalam nama Kristus Yesus Sang Mesias, kami mohon perlindungan Tuhan bagi seluruh jemaat pendengar ibadah ini, sehat dan aman masing-masing, serta hidup bahagia terlindung dari pandemik yang belum berakhir ini. Dalam doa ini kami naikkan agar seluruh jemaat umat pendengar live streaming ini hanya bersandar oleh kasih Kristus saja, juga untuk mereka yang bekerja di front terdepan healthcare sehari-hari, serta bagi seluruh umat masing-masing di dalam pekerjaan mereka beserta keluarga-keluarganya yang stay home. Lindungilah kami Tuhan, aman di tangan kasih-Mu dari virus, pandemik, dan selamat sehat oleh kasih Kristus Yesus, sobat yang setia dan selalu ada. Dengan bersyukur Tuhan, vaksin yang sudah mulai dibagi-bagikan, mohon Tuhan berkati dan jamah Tuhan di dalam nama Kristus Yesus, agar benar-benar vaksin ini berfaedah bagi kekebalan tubuh. Dalam doa syafaat ini Tuhan, kami naikkan beberapa saudara-saudara seiman kami yang baru sembuh ataupun yang masih sakit Tuhan. Mohon kasih Yesus menjamah serta memulihkan hingga kesehatan mereka boleh menjadi sempurna adanya. Tuhan, hanya di dalam pertolongan kasih-Mu kami bersandar atas kesehatan serta well-being kami Tuhan satu persatu. Pakailah anak-anak-Mu Tuhan sebagai obor terang dalam lingkungan masing-masing. Hanya di dalam Kristus Yesus saja keselamatan dan hidup damai itu tersedia. Berkatilah ekonomi seluruh umat Tuhan dalam pandemik dunia ini. Tetap terpelihara oleh anugerah Kristus Yesus saja dalam sejahtera oleh pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami datang sebagai umat-umat perjanjian,
jamahlah kami agar hidup kudus serta berkenan bagimu. Berikanlah kami masing-masing tubuh dan hati yang sehat dan bahagia, serta tekun datang kepada firman Tuhan yang menjadi sumber energi kehidupan kami. Tuhan Yesus, dikaulah sahabat umat yang setia bagi anak-anakmu dipersekutukan di dalam keluarga Tuhan, dan di dalam Dikau memberi kami kemenangan karena Yesus selalu berada di pihak kami dan selalu tersedia. Kami berdoa dengan penuh syukur atas damai sejahtera dan kebenaran Kristus Yesus saja yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara-saudara, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera dan anugerah Tuhan Allah Bapa dan Kristus Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan menjadi milik saudara dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Nah saudara, sekali lagi selamat tahun baru, sampai kita berjumpa kembali minggu depan, dan tetaplah setia. And Jesus love you all. Dan kita akan akhiri dengan poslut, saudara. May God bless you all. Amen.